Nah, balik lagi di channel YouTube-nya Scooter Legacy. Udah lama banget nih nggak upload Scooter Legacy. Di video kali ini gue bakalan nge-review salah satu motor customer Legacy yang dari nol banget, turun dari dealer, dipercayakan ke Scooter Legacy buat total modif habis-habisan. Seperti apa motornya? Kita langsung lanjut ke scene berikutnya. The beast like once again and we go. The beast like once again and we go. The beast like once again and we go. The beats like once again and we go. Nah, ini dia motornya yang bakal gue review pada video kita kali ini. Ini Sprint S yang terbaru tahun 2024. Jadi sedikit cerita, motor ini tuh turun dari dealer bener-bener standar, percayain ke Scooter Legacy buat total habis seperti ini. Di video kita kali ini gue bakalan nge-highlight apa aja yang diganti dan kisaran biayanya tuh berapa aja sih gitu. Gue bahas pertama kali ini di bagian depan. Di bagian depan ini pertama ada cover shock dari DS Manuf warna hitam. Ini seharga 18. Terus kedua ada swing arm dari Stack 6. Ini di harga 5,9. Terus di swing armnya ini dipasangin juga rest duct dari si 101. Nah, ini untuk rest ductnya juga di harga 5.700.000. Lanjut untuk sektor pengereman ada Brembo 4 piston yang aksial warna hitam dipadu dengan bracket Arcelo, disc brake-nya dari Rizoma, selang remnya dari Hell. Ini di Scooter Legacy jualnya paketan, full paketan pengereman, selang, disc brake dan kaliper bracket ini di harga 5 juta pas. Lalu untuk di bagian suspensinya kita pakai Ohlins yang emang peruntukan Piaggio nih, seri PI 801 depan. Ini dijual sepaket depan belakang, 801 depan, 802 belakang di harga 16.500.000. Oke, untuk baut titaniumnya ini sebenarnya udah terpasangnya full body sampai di bagian-bagian sektor motor yang luar kelihatan gitu. Ini baut titaniumnya ini pakai baut Scooter Wheel Indonesia. Full setnya ini dia di harga 3 juta. Cuman ada beberapa baut-baut eksternal tambahan kita lagi sih buat melengkapin bagian-bagian luarnya. Jadi cukup di bagian depan sebelah kiri ini sektor pengereman, sektor suspensi kemungkinan ya udah habis di 20-30 jutaan lah ya. Coba kalian hitung sendiri aja deh. Terus kita bakal lanjut lagi. Oh ya, di bagian sebelah kanan nih, velgnya itu mirip dengan Marus W225, cuman ini bukan Marus. Ini velgnya dari Taiwan juga, antara Taiwan atau Cina saya lupa. Sama-sama aluminium, bahannya juga T6, finishingnya juga udah oke banget. Ini mereknya brand Magic Factory. Harganya cukup di harga 19.500.000 saja. Motor ini agak ke distract karena ini bener-bener di pinggir jalan raya ya. Jadi mungkin suaranya rada bocor sedikit. Oke, di bagian depan tuh udah. Oke, velgnya itu ya pakai Magic Factory yang model Marus W225 di harga 19.500.000. Nah, ini keren banget sih. Jadi ngebantu tampilan lebih mewah lagi. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian belakang, apa aja yang di-upgrade. Kita pindah spot dulu dari luar ke dalam. Soalnya luar tuh udah gerimis dan udah mulai gelap juga. Kita lanjut lagi untuk pembahasan sektor belakangnya ya. Yang kita highlight tuh ada dari Vespa Sprint ini sudah upgrade pengereman jadi pakai cakram. Jadi Vespa Sprint ini originalnya itu atau bawaan dari dealernya itu, bawaan dari pabriknya itu masih drum brake atau tromol sebutannya. Jadi ini sudah kita ganti pakai pengereman cakram. Apa aja yang diganti? Pertama gearboxnya ini kita pakai Luigi. Luigi ini udah di harga 5,5 juta itu udah sepaket, udah dapat gearbox, hubnya dan pegangan kaliper. Jadi ada beberapa macam opsi untuk upgrade pengereman belakang, tapi kita pilihnya Luigi karena lebih hemat, lebih praktis dan lebih bagus juga. Kalau kita bedah tuh panjang sebenarnya. Nah, singkat kita pakai disc brake-nya masih pakai yang original. Terus untuk kaliper kita pakai Brembo 2 piston yang casting biasa. Itu di harga 2.600.000. Terus selangnya kita sama pakai Hell, cuman ada yang beda. Kita menggunakan fitting HYB. Fitting HYB-nya ini sendiri itu di harga 3 juta tok, dengan selangnya itu jadi 4,5 juta. Karena selangnya lebih panjang jadi agak lebih mahal. Lanjut kita lanjut ke bagian sektor ini suspensinya kita pakai Ohlins juga sama yang depan P801, yang belakang P802.
Tapi untuk kliknya sudah kita ganti pakai Tony Scooter. Itu yang titanium, itu di harga 450.000. Lanjut untuk dudukan shocknya ini kita menggunakan Marus, original Marus ya, karena kan ada Marus tuh yang udah beredar banyak yang KW juga gitu. Jadi untuk Marus ini di harga 1.400.000. Lanjut kita ini sama nih yang udah nempel-nempel baut titanium tuh yang udah sepaket dari CSWI tadi. Nah, untuk lanjut lagi kita bagian ke box filternya ini. Box filternya ini pakai merek dari Virtu. Filter udaranya pakai Malossi. Itu sepaket di harga 600.000. Filter udaranya ini berbahan mika. Warnanya smoke. Jadi biar lebih ada variasinya, terus juga ada kelihatan busa filter udara Malossi-nya gitu. Lanjut kita bagian bawah ada box CVT ini. Box CVT ini kita pakai original, cuman kita proses powder coating warna hitam doff. Terus ada sedikit kita potong karena kita menggunakan ini nih, carter oli dari SWI juga yang versi keduanya. Carter olinya sendiri di harga 3.500.000, sedangkan box CVT-nya ini di harga 1.200.000. Udah kita custom, kita potong sedikit biar carter olinya lebih kelihatan, lebih ganteng. Nah, tampilannya seperti ini. Terus untuk cover boltnya ini kita pakai Marus di harga 1.450.000. Terus di bagian depannya ini cover intake pakai merek JS Manuf. Ini yang trendsetternya karena kan udah banyak juga yang kopi-kopiannya ya, beberapa dari merek-merek lokal yang ada. Untuk cover intake-nya ini kita di harga 3.500.000. Nah, terus tadi untuk bagian cover mountingnya kita pakai sama SWI juga, ini di harga 1 juta. Terus untuk bagian full step ini pakai Rizoma yang model klik. Jadi dia mekanisme buka tutupnya pakai klik. Rizoma ini sama semuanya rata-rata berbahan CNC. Ini di harga 850.000. Terus untuk cover mountingnya kita pakai yang chrome, original di lapis karbon. Ini di harga 350.000 satu set kiri kanan. Nah, yang lebih menarik lagi, di dalam CVT ini kita menggunakan teknologi dari Reveno. Kita sudah ganti full kiriannya pakai Reveno, mulai dari variator flywheel dan kopling mangkok kampas gandanya. Jadi Reveno ini unik karena dia kampas kering, seamless. Jadi dia begitu engine on, langsam, dia ada bunyi decit gitu. Jadi itu yang ngebedain si suara Reveno-nya inilah. Jadi ala-ala moge-moge Ducati gitu. Untuk full set Reveno-nya ini kita bandrol di harga 10 juta. Lanjut kita bahas di bagian tadi untuk si HYB-nya ini kan saya mau jelasin sedikit. Jadi kenapa mahal? Tadi 4.500.000 sama selang karena dia ada fitur quick release-nya gitu. Jadi misalkan sometimes kita mau ganti kaliper atau mau ganti selang, kita nggak perlu breeding lagi. Jadi tinggal cukup copot di bagian quick release-nya ini aja gitu. Oke, kayaknya untuk di bagian sektor kiri udah selesai semua. Mungkin juga tadi harga-harganya udah dibahas semua. Ya, ini yang bikin menarik ya buat titaniumnya itu. Cuman ya udah sepaket gitu yang lebih yang bikin warnanya lebih hidup gitu. Dan untuk motor ini sendiri ternyata dia sudah di PPF. Jadi rada sedikit beda sama motor-motor Sprint 2024 lainnya. Kan rata-rata black glossy, sedangkan ini sudah doff. Jadi di PPF sama yang punyanya. Lanjut kita bahas ke bagian sebelah kanannya. Kita lanjut lagi di bagian kanannya nih, kita udah tukar posisi. Pertama, kita ada knalpot pakai Akrapovic, Europa punya lah. Akrapovic ini original full system di harga 12.500.000. Tapi berhubung karena kemarin Euro lagi naik, jadi lagi ngikut harga Euro nih, jadi 15 jutaan. Lanjut lagi di bagian oil dipsticknya kita pakai Marus, di harga 1.450.000. Terus untuk cover fan-nya ini kita sudah ganti pakai Virtu berbahan mika warna smoke, itu di harga 450.000. Lalu dipadu sama cover fan dari 101. Nah ini sih yang unik ya, 101 ini spinnernya dia seperti inilah gitu kan. Seperti ini di harga 3.500.000. Nah, cuma sekarang sih sudah banyak yang copy modelnya ya. Cuman tetap yang punya motornya ini maunya brand-brand high end yang nempel di motornya gitu. Jadi maunya kalau bisa trendsetter dari model tersebut yang nempel di motor ini. Untuk sektor kanan sepertinya udah knalpot, oil dipstick dan si kipasnya ini. Depan juga sama pakai velg Marus yang tadi, belakang juga sama. Paling cuma dipadu-padu sama baut titaniumnya.
Paling kita mulai sekarang bahas di bagian sektor atasnya nih. Langsung aja ya. Nah, untuk bagian sektor atas nih sebagai penutup nih ya. Hand gripnya pakai Zelioni di harga 750, dipadu dengan bar end dari Marus di harga 1.400.000. Lalu handle-nya pakai Marus juga. Ini yang peruntukan GTS karena belakangnya juga sudah cakram. Jadi kalau punya sprint beda, GTS beda. Sprint yang belakang untuk tromol, sedangkan kalau ini sudah upgrade disc brake jadi pakai yang GTS punya gitu. Jadi handle Marus ini peruntukan GTS di harga 1.850.000. Sepertinya sudah semua, udah dibahas semua detail-detail motornya, mulai dari kaki bawah, depan, belakang, kiri, kanan, atas. Sekarang gue mau nge-review sedikit perbedaan motor sprint 2024 sama motor-motor 2023 ke bawah. Nah, perbedaan yang lekat banget, yang bikin catching banget, ini dari speedometernya. Speedometer yang 2023 itu, dia masih ada analognya, sedangkan untuk yang digitalnya cuma hanya di untuk bar bensin sama jam. Sedangkan kalau yang 2024 ke atas ini, dia untuk odonya masih digital, analog, sedangkan untuk bagian bensin, bagian suhu, ada jam, ada kilometer, ada trip gitu-gitu, sekarang sudah digital semua gitu. Terus di bagian depan ini sebenarnya sedikit dimensinya sedikit lebih ramping lah. Untuk bagian perlampuan, headlamp, stop lamp, sen itu sebenarnya tetap masih bisa sama pakai aftermarket yang lain, cuman hanya sedikit perlu ngakalin untuk bagian jalur kelistrikannya, biar supaya fitur-fitur sen aftermarketnya berjalan gitu. Terus untuk bagian saklar kanannya yang sekarang 2024 ke atas itu ada engine cut off-nya, sedangkan kalau yang sebelumnya nggak ada. Jadi sedikit juga ada beda di bagian saklar, disc body, di bagian deck dashboard ini, sama di bagian disc headlamp dan visor. Apalagi headlampnya ya, cuman kalau headlampnya masih tetap bisa pakai aftermarket gitu. Itu mungkin ringkas perbedaan antara sprint 2024 ke atas dengan sprint 2023 ke bawah. Sama satu lagi, ini agak kurang afdol kalau nggak dibahas karena mahal dan dia dipasangnya nyelip, yaitu tutup bensin dari Marus ini di harga 950.000 gitu. Sekian pada video kita review kali ini, semoga suka, semoga detail, semoga bisa menginspirasi modif kalian. Tunggu juga video kita berikutnya. See you and goodbye. Thank you. Finna get them bands up. Holla at a hoe, finna get a break up. Dimes in the glow when you need a wake up. Dimes in the glow when you need a wake up. Shawty look cute in my eyes.